Kamu tahu nggak kenapa yang namanya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan semua media sosial itu dibuat gratis? Kamu ngerti nggak kenapa Google Maps, Gmail, semuanya gratis? Itu karena kamu adalah produknya. Oke? Maksudnya apa? Kita harus tahu bagaimana platform-platform ini atau media sosial ini making money, menghasilkan uang. Mereka menghasilkan uang dari iklan. Nah, mereka ngiklan ke siapa? Ke perusahaan-perusahaan atau ke pemilik perusahaan yang mau mempromosikan produknya. Nah, sekarang pertanyaannya, si para advertiser ini, si para pengiklan ini beriklan di Google. Nah, Google menayangkannya ke siapa? Ya ke kalian semua, ke kamu-kamu yang menggunakan jasa Google, menggunakan jasa Facebook, jasa Instagram, jasa TikTok. Nah, jadi para platform ini akan beriklan kepada para penggunanya, akan meneruskan iklan-iklan yang dibayar oleh advertiser kepada para penggunanya. Ya kita-kita ini, termasuk saya juga. Ketika saya nonton YouTube misalnya, saya akan melihat iklan. Iklan ini dibayar oleh advertiser kepada YouTube supaya YouTube akan menampilkan iklannya kepada para penontonnya. Sesimpel itu. Jadi ketika kita menggunakan sebuah produk, menggunakan sebuah media sosial secara gratis, sebenarnya kita adalah produknya. Apakah itu artinya kita dirugikan? Ya enggak juga, karena toh iklan-iklan yang ditampilkan adalah sebetulnya produk-produk atau jasa yang menurut Google, menurut Facebook, menurut Instagram kita minati. Jadi kalau misalnya Instagram tahu nih, saya suka traveling, saya suka jalan-jalan, maka iklan-iklan yang muncul, yang saya lihat itu kemungkinan besar adalah iklan-iklan yang sesuai dengan yang berkaitan dengan traveling. Kalau misalnya Instagram tahu atau Facebook tahu bisnis saya adalah properti, maka saya akan sering melihat iklan-iklan properti, dan memang saya sering sekali melihat iklan-iklan properti. Sesimpel itu. Jadi semua pihak sebetulnya win. Semua pihak itu sebetulnya diuntungkan. Pertama, advertiser diuntungkan karena iklan mereka akan diteruskan kepada orang-orang yang suka dengan topik dari iklannya. Si penonton, kita sebagai orang-orang yang menonton iklan tersebut juga sebenarnya diuntungkan karena kita akan melihat iklan-iklan yang sesuai dengan minat kita. Dan sebagai platform, YouTube, Instagram, Facebook itu juga diuntungkan ya, karena mereka mendapatkan uang dari si pengiklan. Dan tugasnya adalah meneruskan iklan tersebut kepada para audiensnya, kepada para penggunanya, sesuai dengan minat mereka. Nah, jadi semua pihak diuntungkan. Tapi yang saya ingin share di sini adalah bagaimana kamu sebagai seorang pengguna itu bisa mengubah mindsetnya dari hanya sekedar konsumen, tapi sekarang juga bisa mendapatkan benefit dari apa yang ada di media sosial. Maksudnya apa? Kalau kita sebagai seorang pengusaha dan kita menggunakan media sosial sebagai tempat kita untuk beriklan, kita bayar si media sosial untuk kemudian mengiklankan produk atau jasa kita, dan tugas si media sosial adalah mencarikan kita orang-orang yang berminat dengan produk dan jasa kita. Itu akan jauh lebih enak, itu akan jauh lebih bermanfaat daripada kalau kita murni hanya sebagai konsumen saja. Memang jasanya gratis, tapi gimana kalau kita bisa menggunakan jasa mereka untuk keuntungan kita di dunia bisnis? Itu akan jauh lebih dahsyat. Yang pertama. Yang kedua, oke, anggaplah sekarang kita nggak punya bisnis, anggaplah kita belum punya produk, kita belum mau beriklan. Nah, gimana kalau kita bisa menggunakan platform misalnya YouTube untuk kita bisa berbagi konten, untuk kita membuat konten, kita memproduksi sebuah konten yang kita share di sana, sehingga kita bisa dapat passive income. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk iklan, dalam bentuk ads. Jadi YouTube akan naruh iklan-iklannya dalam video kita untuk dipertontonkan kepada audiens kita yang sesuai dengan yang berminat dengan apa yang diiklankan. Oke, nah ini menjadi sesuatu yang sangat menarik banget. Kenapa? Karena kita menggunakan YouTube gratis, kita mengupload konten ke YouTube gratis, tapi di saat yang sama dari konten gratisan kita bisa menghasilkan uang dalam bentuk apa? Passive income. Jadi jangan melulu berpikir oke, saya mau pakai YouTube untuk nonton, misalnya nonton kucing, nonton anjing, nonton stand up comedy, nonton berita politik. Nonton itu boleh-boleh aja, nggak ada yang ngelarang.
Tapi kenapa enggak sambil nonton, sambil menjadi konsumen, kita juga menjadi produsen, memproduksi sebuah konten di mana konten ini akan diiklankan, akan memiliki iklan, dan iklannya menghasilkan passive income untuk kita. Itu akan menjadi jauh lebih dahsyat, jauh lebih asik. Bahkan orang-orang udah banyak sekali yang bisa menghasilkan uang ratusan ribu per bulan, jutaan per bulan, puluhan juta per bulan, bahkan ada yang ratusan juta dan ada yang miliaran juga per bulan passive income dari YouTube channel. Itu menjadi bisa menjadi sumber income tambahan, income sampingan, atau bahkan jadi sumber income utama juga di luar kita mempromosikan produk kita lewat video-video konten kita. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada banyak nih sumber income-nya kalau kita mau memanfaatkan media sosial. Pertama, kita kalau di YouTube ya kita bisa dapat ads, bisa dapat uang dari ads. Yang kedua, kita bisa mempromosikan produk kita sendiri, ada yang beli, ada yang beli produk kita, lalu ya udah kita dapat uang. Yang ketiga, kita juga bisa menjadi endorser. Misalnya kita udah punya subscriber yang banyak, follower yang banyak di Instagram atau di TikTok, lalu kemudian ada brand-brand tertentu yang ingin memasang produknya di dalam video kita. Itu jadi duit lagi. Wah, ada banyak banget sumber duitnya dari media sosial. Jadi coba mindsetnya dirubah. Jangan melulu kita hanya berpuas diri menjadi seorang konsumen. Mulai sekarang mindsetnya harus bagaimana kita juga bisa memproduksi konten supaya kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, sebelum saya tutup videonya, saya ingin menawarkan sebuah buku yang judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana kamu akan bisa belajar 69 jurus tips strategi yang sangat jitu untuk kamu bisa meningkatkan penjualanmu, untuk kamu bisa belajar banyak banget gimana cara jualan, dan tentu saja bisa meningkatkan income-mu nantinya. Oke, kalau kamu mau beli buku ini, caranya gampang banget. Nanti di bawah di description ada linknya, silahkan kamu tinggal klik aja. Harga bukunya murah banget, hanya Rp100.000 plus ongkir. Dan kamu juga bisa berkesempatan untuk menjadi affiliate marketing dari buku ini, dan kamu akan bisa mendapatkan komisi 60%. Jadi kalau harga bukunya Rp100.000, maka komisinya adalah Rp60.000. Kamu nggak usah mikirin biaya produksi, kamu nggak usah nyetok barang, kamu nggak usah mikirin pengiriman, semuanya shipping, kargo, semuanya tim kami akan melakukan. Kamu tinggal mempromosikan, orang beli lewat link yang kamu berikan, kamu dapat komisi bersih 60%. Oke? Itu yang saya mau share dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.